Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya akan lebih banyak diwarnai oleh anak muda. Kabinet membutuhkan mereka yang energik, dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kabinet terbuka bagi mereka yang berusia 20 hingga 40 tahun. Siapa saja anak muda yang berpotensi membantu Jokowi dalam periode keduanya? Lalu bagaimana dengan menteri dari parpol pendukung? Ani Rami akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Ani, silakan. Energik, dinamis, fleksibel, mampu mengikuti perkembangan zaman adalah sebagian karakter yang diinginkan Jokowi ada pada diri pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja Jilid 2 nanti. Lazimnya karakter-karakter ini ada dalam diri mereka yang masih berusia muda. Lalu ada juga sejumlah syarat lain yang dilontarkan Jokowi dalam wawancara dengan sejumlah media. Jokowi menyebutkan bahwa menginginkan menteri yang memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. Nah, kemampuan manajerial ini penting agar bisa mengelola personalia dan juga anggaran sehingga organisasi kementerian betul-betul bisa efektif. Dengan kapabilitas yang mumpuni di bidang manajerial diharapkan ke depannya tidak ada lagi pemborosan atau salah hitung anggaran hingga puluhan triliun rupiah yang sempat terjadi di sebuah kementerian di periode pertama. Kemampuan yang kedua adalah eksekutor program yang cepat dan juga tepat. Lalu berikutnya tentu saja harus memiliki keinginan untuk membangun bangsa. Memang disinggung soal adanya kekhawatiran. Anak muda kan belum memiliki pengalaman dalam manajemen pemerintahan. Tapi Jokowi menjawab bahwa hal ini bisa terbantu dengan adanya menteri koordinator yang mengkoordinir dan juga memberikan arahan. Nah, ini artinya bocorannya menteri koordinator pastinya akan diduduki oleh mereka yang berpengalaman dalam manajemen pemerintahan. Ada beberapa nama yang beredar di posisi ini seperti misalnya Luhut Binsar Panjaitan, ada Sri Mulyani dan juga Muldoko. Pemilihan menteri berusia muda sebetulnya memang sejalan dengan fokus Jokowi pada periode kedua pemerintahannya, yaitu pada pembangunan sumber daya manusia, termasuk menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin negara, pemimpin pemerintahan atau organisasi yang besar. Nah, ini ada beberapa wajah-wajah segar yang diproyeksi gitu akan masuk dalam kabinet Jokowi. Ini diungkapkan dalam banyak media juga di perbincangan yang ada di WhatsApp grup. Seperti misalnya Adinda Bahlil, Ketua Umum HIPMI. Dalam acara Silaturahmi Nasional HIPMI pada Minggu 26 Mei lalu, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Bahlil Lahadalia cocok jadi menteri. Jokowi mengatakan bahwa saya lihat dari samping, dari bawah ke atas cocok kelihatannya. Nah, yang kedua ada Grace Natali, Ketua Umum PSI, yang sebetulnya ada pro dan kontra terkait Grace Natali yang namanya disebut-sebut bakal masuk kabinet. Namun tidak sedikit pengamat yang menyebut bahwa Grace ini mewakili sisi progresif yang dimaui oleh Jokowi sebagai icebreaker terhadap sektor-sektor yang selama ini dianggap sebagai lapis kedua, seperti misalnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau misalnya Menteri Sosial. Juga ada nama Yani Wahid, Direktur Wahid Institute. Nadiem Makarim, CEO Gojek, dan kalau memang Demokrat akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah, maka akan muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Kogasma dari Partai Demokrat. Generasi muda atau anak-anak muda tidak sedikit yang sukses menjadi menteri di mancanegara. Ini memang membuktikan bahwa anak-anak muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat ada beberapa anak-anak muda di bawah 30 tahun yang sudah sukses menduduki kementerian menjadi menteri. Ada Syed Saddiq dari Malaysia, Menteri Pemuda dan juga Olahraga. Lalu Syama Al-Mazrui, Menteri Muda Urusan Kepemudaan. Saya akan mulai dari Sama terlebih dahulu. Sama ini dilantik pada bulan Februari tahun 2016. Ketika itu usianya baru 26 tahun. Sedangkan Syed Saddiq dilantik pada 2 Juli 2018 saat usianya juga 26 tahun. Berikutnya kita lihat ada Simon Harris, Kementerian Kesehatan dari Irlandia. Simon dilantik pada 15 Juli 2014 saat berusia baru 27 tahun. Simon lahir pada 17 Oktober 1986. Background pendidikannya adalah jurnalistik dan juga bahasa Perancis.
Terakhir ada Sebastian Kurz, Menteri Urusan Luar Negeri dan Integrasi Austria. Sebastian dilantik pada tahun 2013 saat usianya baru 27 tahun. Memimpin Partai Rakyat Konservatif Austria atau OVP ini kemudian maju dalam pemilu presiden Austria dan menang pada 2017 atau pada saat usianya baru 31 tahun. Lalu bagaimana dengan menteri yang berasal dari parpol pengusung Jokowi? Arsul Sani, Sekjen P3 menyatakan belum ada pembahasan kabinet antara Jokowi dengan pimpinan parpol. Ini juga diamini oleh Lukman Edi, Sekjen PKB saat menjadi narasumber saya kemarin di Metro Pagi Prime Time. Jokowi sendiri mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau parpol dalam menyusun kabinet. Sebab memang banyak kader parpol yang merupakan profesional di bidangnya. Nah, bocoran justru didapatkan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebutkan bahwa JK menyebut Jokowi bakal bagi jatah menteri parpol sesuai dengan perolehan kursi DPR. Kita lihat kutipannya dalam artikel ini. Sesuai dengan perolehan kursi di DPR itu mencerminkan supaya adil ya, karena ada ukurannya. Karena kalau tidak ada ukurannya juga susah nanti pengambilan keputusannya gimana. Jadi partai yang paling besar katakanlah PDIP seperti sekarang, maka menterinya paling banyak di kabinet otomatis. Jadi kita bisa membayangkan nanti siapa saja yang akan banyak di kabinet. Kita lihat bagaimana komposisi kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024 ini adalah hasil sementara karena kita ketahui bahwa sengketa hasil Pileg masih bergulir di MK hingga awal Agustus 2019 nanti. Untuk sementara seperti ini, dari partai-partai yang menjadi ada dalam koalisi Jokowi. PDIP mendapat 128 kursi, lalu Golkar 85 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi dan P3 19 kursi. Artinya bisa jadi menteri dari PDIP nanti ada 2 kali lipat lebih banyak dari Nasdem, katakanlah seperti itu. Kalau memang patokannya adalah jumlah kursi yang ada di DPR RI. Nah, ini belum termasuk kalau misalnya Demokrat bergabung. Demokrat sendiri punya 54 kursi, lebih banyak dibandingkan dengan P3. Atau misalnya Gerindra yang memutuskan untuk bergabung, ada 78 kursi, artinya malah lebih banyak dari Nasdem. Nah, saat ini di kabinet ada 15 menteri yang merupakan profesional yang berasal dari parpol. Lalu juga ada 19 menteri yang murni profesional. Sebetulnya ini mirip-mirip hasil Pilpres. 55-45, 55% profesional, 45% dari parpol. Nah, apakah komposisi 55-45 ini akan dipertahankan atau nanti akan berubah? Mana yang lebih banyak? Misalnya kita serahkan saja kepada Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif. Karena memberikan dukungan bukan berarti bisa mengintervensi pemilihan menteri. Regan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ani Rahmi dalam segmen Fact Check.